Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih saudara sekalian, dalam kisah Injil hari ini kita menyimak percakapan dua orang ibu yang sangat berbahagia pada waktu itu, sekaligus juga dua ibu penuh dengan Roh Kudus, yaitu Maria dan Elizabeth, dari tokoh besar, ibu-ibu semuanya. Maria melakukan kunjungan kepada Elizabeth. Maria yang telah mengandung Mesias tidak merasa bahwa dirinya lebih tinggi daripada Elizabeth. Lihatlah, Maria yang mengandung Sang Mesias tidak merasa dirinya paling hebat dibandingkan saudaranya, tapi dia mengunjungi Elizabeth itu sendiri. Selain itu juga bahwa Maria meninggalkan semua urusannya guna mengurus hal yang lebih besar di dalam hidupnya, yaitu berbagi sukacita iman. Maria juga banyak pekerjaan di rumahnya, tapi dia tidak memikirkan itu. Ada urusan yang lebih besar yang harus dilakukan, yaitu datang pada Elizabeth untuk memberikan kabar sukacita, membagi sukacita iman kepada saudara itu sendiri. Nah, Bapak sekalian, di sini kita bisa belajar untuk bersikap rendah hati seperti Maria, tidak memandang status kita yang kita miliki lebih hebat, memandang diri kita lebih baik daripada orang lain, tapi berani untuk menarik diri, pergi, meninggalkan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, menuju kepada Elizabeth itu sendiri. Kita belajar bagaimana dia rendah hati. Dia mau dan berani untuk meninggalkan kepentingannya sendiri untuk berjumpa dengan Elizabeth itu sendiri. Sehingga Maria bukan sekedar meninggalkan kesibukannya, bukan sekedar mengunjungi Elizabeth, tetapi mengunjungi dengan membawa sukacita iman untuk orang yang dikunjungi. Sehingga saya yakin bahwa sekalian yang datang dalam perayaan Ekaristi ini meninggalkan juga kesibukannya, karena ada suatu kerinduan ingin berjumpa dengan Allah itu sendiri. Sehingga kalau kita tidak berani meninggalkan ego kita, diri kita, dan keluar dari diri kita, kita tidak mungkin akan berjumpa dengan sesama, apalagi berjumpa dengan Allah sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, pertemuan antara Maria dan Elizabeth sungguh-sungguh diliputi oleh suasana yang penuh dengan kebahagiaan iman. Maria memberi salam kepada Elizabeth dan berkata bahwa ia datang untuk mengunjunginya, untuk mengetahui keadaannya dan bersukacita bersamanya. Ada niat yang luar biasa dari Maria mau berkunjung. Perjalanannya jauh sekali, tapi itulah yang dia lakukan karena mau memberikan sesuatu pada saudaranya sendiri. Dan sekaligus juga Maria tahu bahwa Elizabeth itu sedang mengandung, sehingga dia datang mengunjunginya, memberikan kekuatan, memberikan satu kegembiraan, sekali juga ikut bergembira atas berita bahwa Elizabeth itu mengandung. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, apa yang bisa kita pelajari atau kita belajar apa dari pertemuan yang membawa kebahagiaan yang begitu mendalam? Pertama, mereka bertemu untuk berbagi kebahagiaan iman dan sukacita, bukan untuk arisan, ya ibu-ibu, ya. Jadi pertemuannya bukan untuk arisan, apalagi untuk main HP bersama, bukan, tapi untuk berbagi kebahagiaan. Kalau dalam ini katakan 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir, Tuhan hadir. Tapi ada juga perkataan, kalau 2 atau 3 orang ibu berkumpul,
pasti ada yang dibicarakan dan seringkali terjadi gosip. Itulah yang membuat luka batin orang lain. Nah, di sini, tapi ini dua ibu ini tidak kuat gosip, bukan, luar biasa. Sehingga Maria dan Elizabeth mau berbagi sukacita iman yang besar dalam hidup mereka. Mereka mau berbagi apa yang mereka alami, perjumpaan mereka dengan Allah di dalam kehidupan mereka sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, ketika Maria berjumpa dengan Elizabeth, pertemuan mereka itu membawa suatu kebahagiaan. Mungkin kita bertanya, mengapa pertemuan itu membawa suatu kebahagiaan? Karena Maria membawa Yesus dalam rahimnya. Dan ini membuat Elizabeth maupun Yohanes begitu bersukacita. Apa yang kita bawa kalau kita berjumpa dengan orang lain? Apakah kita juga membawa wajah Allah ataukah kita membawa wajah kita sendiri? Inilah pertanyaannya. Maria datang pada Elizabeth, yang dibawa adalah dalam rahimnya adalah Yesus. Sehingga dalam kisah Injil kali dikatakan baik Yohanes maupun Elizabeth itu bergembira. Maka Elizabeth berkata, ketika salammu sampai kepadaku, melonjaklah anak yang dalam rahimku. Seolah-olah peristiwa melonjaknya Yohanes yang dalam rahim mau menegaskan kepada Elizabeth, walaupun Yohanes belum bisa bicara, Yohanes berkata pada sang ibu, "Ibu, saya berjumpa dengan Dia yang saya persiapkan, di mana saya harus mempersiapkan jalannya." Sehingga kegirangan itulah yang mau diungkapkan oleh Yohanes, bahwa dia sebelum lahir sudah berjumpa dengan orang, dengan pribadi yang sungguh-sungguh agung, yang dia diberi tugas untuk mempersiapkan jalannya. Sehingga perjumpaan baik Maria maupun Elizabeth adalah pribadi-pribadi yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Gerakan bayi yang tidak seperti biasanya dalam rahim Elizabeth merupakan tanda adanya emosi yang luar biasa dalam jiwa Elizabeth yang digerakkan oleh kuasa ilahi. Sehingga kalau orang itu betul-betul bersukacita dan digerakkan oleh kuasa roh ilahi, maka akan muncul meluap senangnya luar biasa. Sungguh-sungguh terasa sekali ya orang-orang yang berjumpa dengan orang-orang yang membawa berkat rahmat itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Elizabeth mengucapkan selamat pada Maria atas kehormatannya yang diterimanya, meskipun ia belum pernah mengetahui hal itu sebelumnya. Ia mengucapkan dengan penuh keyakinan dan kegembiraan, sehingga tadi Elizabeth itu dengan penuh keyakinan ia berseru dengan suara nyaring, karena dia hanyut di dalam sukacita yang meluap-luap. Maka dia berkata, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah engkau sebab diberkatilah buah rahimmu. Inilah ungkapan jawaban dari Elizabeth ketika melihat dan berjumpa dengan Maria. Jadi Maria tidak layak untuk memperoleh penghormatan istimewa ini. Elizabeth sudah jadi istri seorang imam yang selama bertahun-tahun, namun ia tidak merasa iri hati ketika tahu bahwa saudara itu mengandung Mesias. Sehingga tidak berpikir Elizabeth, kok bukan saya ya yang mengandung Mesias, kok malah saudara saya. Tidak sama sekali. Elizabeth tidak iri hati, tapi dia justru semakin bersyukur, mengucap dan memberikan suatu penghormatan yang luar biasa. Karena orang itu tidak iri hati,
maka yang ada hanyalah sukacita ketika saudaranya itu mengandung Mesias, Maria mengandung Mesias, Elizabeth tetap bersukacita. Inilah yang diharapkan dari kita. Bukan mengembangkan sikap iri hati, tapi justru mengembangkan pemikiran yang positif dan bersyukur. Betapa sering dalam kehidupan kita sehari-hari kita mudah iri. Kalau orang lain berhasil, ya anaknya, waduh disebutnya ranking ini, wah lulus ini, langsung merasa iri. Elizabeth bukanlah tipe seperti itu. Dia melihat, dia sadar Maria dipilih oleh Allah itu sendiri. Yang ada hanyalah ucapan syukur dan terima kasih. Yang ada hanyalah sukacita, bersyukur karena Maria dipakai oleh Allah sebagai alat untuk melahirkan sang putra itu sendiri. Sehingga di bawah naungan Maria, Yesus dibawa dan diperkenalkan kepada Elizabeth dan juga Yohanes Pembaptis. Di bawah naungan Bunda Maria pula hendaknya kita pun membawa Yesus dan memperkenalkan Yesus kepada siapapun yang kita jumpai setiap hari. Jadi tugas kita pada saat sekarang ini, pada zaman sekarang ini adalah bagaimana kita memperkenalkan Yesus. Seperti Maria tadi datang pada Elizabeth dan Yohanes, Yesus diperkenalkan. Apakah kita juga menyadari bahwa kita pun juga diberi tugas untuk memperkenalkan Yesus kepada siapapun yang kita jumpai? Bukan masalahnya mereka harus menjadi Katolik, bukan itu. Yang mau dari kita adalah bagaimana kebaikan-kebaikan Allah, cinta Allah, pengampunan Allah itu sampai kepada orang-orang yang kita temui setiap saat. Di bawah naungan Bunda Maria, kita pun juga mendapatkan rahmat yang mengalir dan menggenangi kehidupan kita. Mari kita mewartakan Yesus kepada siapapun. Inilah tugas dan tanggung jawab kita semua sebagai orang beriman, di mana kita merayakan Maria diangkat ke surga ini, supaya kita jangan hanya memperkenalkan diri kita sendiri. Coba kalau kita perhatikan, kalau kita bertemu orang lain, banyak orang ya langsung mengambil kartunya, tunjukkan kan, ini nama saya, gelarnya 10 gitu kan, panjang sekali ya, sampai kartunya itu banyak gelarnya, namanya sampai nggak ada, hanya banyak gelar ini. Tapi apakah kita juga berani, biarkanlah setiap orang yang berjumpa dengan saya, akhirnya orang itu merasakan, mengalami bahwa kita itu membawa Allah lewat kata-kata kita, lewat hidup kita, lewat perilaku kita sehari-hari, juga dalam keluarga kita masing-masing. Apakah seorang suami, istri, sungguh-sungguh pasangan-pasangan itu bisa merasakan itulah wajah Allah di dalam pasanganku, itulah wajah Tuhan dalam pasanganku? Betapa sering karena cekcok terus, yang dijumpai pasangannya adalah bukan wajah Tuhan, tapi wajah setan. Ini bisa terjadi. Betapa mengerikannya. Maka Bapak sekalian, saudara sekalian, kita dipanggil seperti Maria pergi pada Elizabeth membawa Yesus dalam rahimnya. Mari kita pun kemanapun kita pergi, kita bawa wajah Allah, kita bawa Yesus kepada mereka, supaya mereka akhirnya juga menjadi pribadi-pribadi yang baik, menjadi pribadi yang tergerak, bukan hidup untuk dirinya sendiri, tapi hidup untuk sama manusia. Akhirnya bisa memuji Allah, bisa bersyukur. Elizabeth bersukacita karena dikuasai Roh Kudus. Roh Kudus itu mengangkat. Ada sebuah kisah singkat, kita tak pernah tahu toh, tanaman yang menjalar. Pernah lihat tanaman menjalar itu? Tanaman yang menjalar itu tidak mungkin bisa ke atas kalau tanpa ada pohon atau batang. Tapi semakin tinggi tidak mungkin juga tanaman yang menjalar itu akan naik terus, akan naik tapi tak akan turun lagi. Artinya apa?
Artinya, dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mungkin akan berjumpa bersatu dengan Allah. Dengan kekuatan kita sendiri, tak mungkin kita akan membangun hidup lebih baik. Roh Kudus mengangkat kita, membawa kita untuk sampai kepada Allah. Seperti Elisabet dan Maria tadi yang dipenuhi dengan Roh Kudus, akhirnya penuh dengan sukacita dalam hidupnya. Mari kita pun membuka hati, membuka pikiran kita, biarkanlah Roh Kudus juga menuntun, membimbing kita untuk berjumpa dengan Allah dan juga membawa Allah kemanapun kita pergi.